Perkenalkan, nama saya Novi Elsa Borusyumbing dengan NPM 239000091. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas psikodiagnostik, yaitu materi pertemuan 6 dan pertemuan 7. Yang materi pembahasan pertama itu adalah prosedur pelaksanaan psikodiagnostik. Jadi prosedur pelaksanaan psikodiagnostik ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu ada prosedur awal psikodiagnostik, dan yang kedua itu pendekatan pemeriksaan psikologis. Jadi apa sih prosedur awal psikodiagnostik itu? Jadi prosedur awal psikodiagnostik termasuk dalam tahap pengumpulan data dan biasanya melibatkan wawancara, observasi, dan penggunaan instrumen psikologi seperti tes kepribadian dan tes kognitif yang diberikan kepada klien. Dan yang kedua itu tahap pendekatan pemeriksaan psikologis. Jadi pendekatan pemeriksaan psikologis ini adalah pendekatan pemeriksaan psikologis yang dilakukan untuk memahami kelainan psikologis atau untuk membantu memilih jalur terapi yang tepat kepada klien. Untuk melakukan prosedur pelaksanaan psikodiagnostik ini, seorang psikolog harus mendapatkan izin dari klien terlebih dahulu untuk menggunakan tes serta wawancara yang diperlukan. Nah, kemudian psikolog akan menganalisis hasil tes tersebut untuk memahami kondisi psikologis si klien, menjelaskan hasil tes tersebut kepada klien, dan merekomendasikan terapi yang tepat untuknya. Prosedur pelaksanaan psikodiagnostik pendekatan ini, pemeriksaan dilakukan secara hati-hati dan cermat, guna untuk memastikan hasil yang efektif dan menghargai privasi si klien. Nah, yang kedua itu ada prosedur awal psikodiagnostik. Jadi prosedur awal psikodiagnostik itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu identifikasi klien. Nah, identifikasi klien ini adalah meliputi identitas dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah. Identifikasi klien dapat dilakukan secara langsung dengan klien itu sendiri, atau secara tidak langsung atau dengan lingkungan sekolah dan tempat kerja. Jadi, dalam mengidentifikasi klien ini ada 2 cara, yaitu dengan cara kita mengidentifikasinya secara langsung ataupun dengan perantara. Kalau kita mengidentifikasi klien secara langsung, berarti kita harus saling bertatap muka, kita harus ketemu dengannya, kita melakukan wawancara dengannya atau melakukan tanya jawab, diskusi tentang masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, ada pula bisa dikatakan dengan cara perantara, yang dimana kita mengobservasi dia mungkin dengan temannya atau di lingkungan kerjanya atau di tempat sekolahnya, atau mungkin melalui orang tuanya. Dan yang kedua itu merumuskan masalah yang berkaitan dengan masalah keadaan emosionalnya. Jadi kita merumuskan masalahnya, apa yang dihadapinya. Kita harus bisa merumuskan masalah dari klien kita tersebut. Dan yang ketiga itu melakukan autoamnesia dan holoamnesia. Jadi autoamnesia ini yaitu usaha mencari data klien dengan kliennya langsung atau dengan orang-orang di sekitarnya. Autoamnesia adalah tahap pengumpulan informasi dari pasien secara langsung oleh psikologi atau psikiaternya. Pada tahap ini, ahli akan memberikan pertanyaan terstruktur untuk memperoleh informasi tentang masalah kesehatan mental yang sedang dihadapi pasien, seperti gejala-gejala yang dirasakan, faktor pencetus, dan riwayat kesehatan mental di keluarganya. Nah, sementara itu holoamnesia dilakukan dengan memperoleh informasi dari sumber lainnya, bisa dari keluarga, dari teman, atau dari siapapun yang bersangkutan dengan si klien tersebut, tentang kondisi pasien, yang dimana kita menemui orang-orang di sekitarnya untuk dengan tujuan ingin mengetahui atau ingin mencari informasi tentang si klien tersebut. Nah, yang selanjutnya itu melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi baru mengenai situasi klien atau mengecek informasi yang telah ada ataupun yang diragukan. Jadi, selama wawancara, ahli psikologi harus menggunakan pendekatan yang mengedepankan empati dan pengertian terhadap klien, sehingga klien merasa lebih nyaman dan terbuka untuk berbicara. Ahli juga harus menggunakan keterampilan mendengarkan yang aktif dan memperhatikan bahasa tubuh klien untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Jadi biasanya kalau kita berbicara dengan seseorang itu, kita bisa melihat dari gesturnya, apakah dia berbohong atau apakah dia memang benar-benar jujur. Nah,
Observasi, di sisi lain, adalah tahap untuk memperoleh informasi melalui pengamatan terhadap klien secara langsung, baik saat klien berada di tempat praktik ahli psikologi atau dalam situasi nyata di kehidupan sehari-hari. Observasi ini penting dalam membantu ahli psikolog memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai masalah yang dihadapi klien dan faktor pengaruhnya. Nah, jadi dalam wawancara dan observasi, ahli psikologi harus selalu mengedepankan etika dan profesionalisme, serta membantu klien merasa aman, nyaman, dan terbuka saat wawancara. Yang selanjutnya itu melakukan satu tes atau serangkaian tes sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, jadi yang tahap selanjutnya itu kita memberikan tes apa yang sesuai dengan dia. Misalnya si klien ini masalahnya dia nggak tahu minatnya di mana, dia bingung dia mau ngambil jurusan apa. Jadi kita bisa memberikan tes yang tepat untuk dia, seperti tes intelijensi atau tes minat bakat untuk membawa dia ke bakatnya yang sesungguhnya. Lalu melakukan diagnosa dan treatment. Jadi diagnosa ini kesimpulan dari masalahnya, dan treatment ini hasilnya. Jadi sehingga kepribadian klien dapat dideskripsikan dan diklasifikasikan serta diprediksi. Hasil analisa dapat diinterpretasikan dan akhirnya ditetapkan treatmentnya. Jadi setelah kita menyimpulkan masalah dia dan kita sudah memberikan metode yang tepat untuk dia, kita menyimpulkan seluruhnya dari data si klien itu, kemudian kita memberikan hasil akhirnya kepada si klien tersebut. Nah, yang kedua itu ada pendekatan dalam pemeriksaan psikologis. Pendekatan perilaku atau behavioral. Dasarnya adalah teori belajar operan kondisional yang menerapkan reward dan punishment dalam membentuk suatu perilaku atau menghilangkan suatu perilaku yang kurang adaptif. Masalah tingkah laku ditetapkan melalui indikasi. Jadi yang pertama itu ada tingkah laku berlebihan. Jadi tingkah laku berlebihan ini contohnya, kalau kita makan banyak, itu udah tingkah laku berlebihan. Kalau kita pun tidur terlalu banyak, itu sudah tingkah laku berlebihan. Nah, ada pula tingkah laku yang kurang, seperti kita biasanya malas untuk belajar. Itu kita kurang dalam melakukan hal itu. Selanjutnya itu ada malas bekerja. Nah, terus tingkah laku yang kurang wajar, seperti kalau tingkah laku yang kurang wajar ini kita di usia kita yang sekarang, kita masih mau ngompol atau kita masih mau buang air kecil di celana kita masing-masing. Jadi dari ketiga tingkah laku ini, yang seperti tingkah laku yang berlebihan dan tingkah laku yang kurang itu terbalik. Seperti kan tingkah laku yang berlebihan itu banyak orang berlebihan makan, banyak orang berlebihan tidur, banyak orang berlebihan malas-malasan. Nah, sebenarnya itu aturannya kita diminta untuk berlebihan dalam bekerja, bukan berlebihan dalam tidur atau dalam hal-hal negatif lainnya. Selain tingkah laku abnormal, tingkah laku positif juga perlu dicatat yang kemudian dapat diberi penguatan agar tingkah laku tersebut tetap ada dan semakin meningkat. Nah, yang kedua itu ada teknik objektif. Teknik objektif disebut juga teknik psikometri atau psikotes yang menekankan pada sifat-sifat dan faktor-faktor tingkah laku yang keduanya dijadikan dimensi-dimensi yang akan diukur dari kepribadian individu. Ada beberapa skala objektif yang telah dibuat dan digunakan secara luas, antara lain MMPI, EPPS, 16PF, UDAR, AIS Check Personality Inventory, dan lain sebagainya. Skala objektif pada umumnya bersifat self-report inventory yang memiliki asumsi dasar bahwa individu adalah orang yang paling tahu akan keadaan dirinya sendiri, dan individu mempunyai kemampuan dan kesediaan untuk menyatakan keadaan dan penghayatannya menurut apa adanya. Jadi sifat self-report inventory ini adalah salah satu tes psikologi di mana seseorang diharapkan untuk menjawab serangkaian pertanyaan tentang dirinya sendiri. Asumsi dalam skala ini adalah kejujuran individu. Sebab jika individu berbohong, maka hasilnya tidak tepat atau tidak menggambarkan terhadap diri si individu tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah teknik proyektif. Dasar teknik proyektif adalah teori psikoanalisis dari Freud
yang berusaha memahami hal-hal yang tidak disadari pada kepribadian individu. Teknik ini membuka berbagai kemungkinan respon dan multidimensional, yang artinya aspek-aspek yang dapat diungkapkan dan dianalisa. Selain itu, teknik proyektif melihat individu secara totalitas. Holistis menyeluruh, artinya dari satu respon banyak aspek yang sekaligus dilihat. Jadi dalam teknik proyektif ini, individu itu diperiksa secara totalitas, secara keseluruhan. Satu respon banyak aspek yang sekaligus terlihat. Jadi kita merespon sesuatu, tetapi hasilnya itu sudah terlihat banyak. Jadi terdapat 5 macam kategori proyeksi menurut tipe respon dari subjek, yaitu yang pertama teknik asosiasi. Misalnya asosiasi bebas, di mana subjek memberikan respon atas rangsangan dengan kata atau ide dan respon pertama yang muncul ketika menginterpretasikan rangsangan tersebut. Yang kedua teknik konstruksi. Subjek membuat sesuatu, biasanya cerita atau lukisan ataupun gambar. Yang ketiga itu teknik menyelesaikan, yaitu subjek dituntut untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, teknik memilih dan menyusun, menuntut subjek untuk memilih beberapa alternatif rangsangan yang diberikan dan kadang-kadang dengan permintaan untuk menyusun dalam suatu order atau urutan. Dan yang terakhir itu teknik ekspresif. Subjek harus menyelesaikan atau membentuk tugas menurut gaya dan isi pikirannya sendiri melalui suatu proses aktivitas tertentu. Selanjutnya, administrasi tes. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi tes. Yang pertama itu menyiapkan alat tes, mengecek alat tes, dan mempersiapkan ruangan. Yang pertama itu ada menyiapkan alat tes. Jadi kita perlu menyiapkan alat tes sebelum tes dilakukan. Kita perlu memastikan bahwa alat tes yang digunakan dalam tes psikodiagnostik tersedia dan dalam kondisi yang baik saat digunakan. Inspeksi alat tes dapat dilakukan untuk memastikan tidak ada masalah teknis yang kemudian dapat mempengaruhi hasil tes akhirnya. Pastikan bahwa alat tes yang digunakan dalam kondisi bekerja dengan baik dan dapat mengukur dengan akurat yang ingin dicermati. Pastikan juga bahwa kita telah membaca panduan penggunaan untuk memahami cara kerja alat tersebut. Selanjutnya, mengecek alat tes. Mengecek alat tes sebelum melakukan tes. Kita perlu melakukan pengujian di awal untuk memastikan alat tes tersebut bekerja dengan baik. Pastikan juga bahwa kita telah melakukan pengujian di awal untuk memastikan alat tes bekerja dengan benar dan kondisi yang baik. Pastikan bahwa kita melakukan pengaturan yang tepat untuk alat tes yang akan digunakan, seperti mengatur nilai rujukan atau mengecek pengaturan skala lainnya. Dan yang selanjutnya itu mempersiapkan ruangan tes. Selain menyiapkan alat tes dan mengecek alat tes, kita juga harus mempersiapkan ruangan, di mana tes harus dilakukan dan memungkinkan untuk melaksanakan tes yang baik. Jadi ketika kita ingin melaksanakan tes, kita harus mempersiapkan ruangan yang nyaman untuk klien kita, karena ruangan juga akan mempengaruhi hasil akhir dari tes tersebut. Karena jika kita melakukan tes di dalam ruangan yang sempit, atau di dalam ruangan yang panas, atau mungkin di dalam ruangan yang berisik, kemungkinan tesnya akan terganggu, karena si klien dalam mengerjakan tesnya akan tidak fokus untuk melaksanakan tes tersebut. Yang kedua itu melaksanakan tes atau inform content, prolog, pengadministrasian tes, observasi umum dan khusus. Jadi inform consent itu persetujuan klien. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan atau sebelum kita melakukan tes, kita harus memberikan informed consent atau lembar persetujuan untuk menyatakan bahwa si klien tersebut siap untuk melaksanakan tes psikologi tersebut. Nah, terus ada prolog. Jadi prolog ini semacam penjelasan yang diberikan psikolog terhadap klien tersebut dalam melaksanakan tes yang akan dilaksanakan. Nah, terus ada pengadministrasian tes.
Jadi pengadministrasian tes ini tahap psikolog akan mengumpulkan data dari tes dan wawancara yang telah direncanakan. Setiap tes dijalankan dengan metode dan prosedur tertentu, dan kemudian hasil dari masing-masing tes harus didokumentasikan. Pengadministrasian tes adalah salah satu tahap penting dalam psikodiagnostik karena dapat memberikan informasi yang sangat berharga tentang kondisi psikologis si klien. Ada pula observasi umum dan khusus. Jadi observasi umum dan khusus ini tahap mengamati perilaku klien. Observasi yang dilakukan oleh psikolog dapat berfokus pada tes yang spesifik atau bisa juga umum. Observasi khusus biasanya dilakukan selama pelaksanaan tes dan dapat membantu psikolog untuk memfokuskan hasil tes pada area tertentu. Nah, sedangkan observasi umum dilakukan pada klien sebelum atau sesudah tes dan dapat membantu psikolog dalam memberikan pandangan yang lebih luas tentang masalah yang dihadapi klien dalam kehidupannya. Nah, yang kedua itu ada epilog atau penutup tes. Jadi epilog ini tahap terakhir dalam proses psikodiagnostik di mana psikolog mengumpulkan hasil dari semua tes dan observasi yang telah dilakukan dan kemudian membuat laporan akhir yang memberikan hasil evaluasi. Pada tahap ini, psikolog akan mengevaluasi keseluruhan hasil tes dan menghubungkannya dengan hasil observasi dan wawancara untuk menghasilkan gambaran keseluruhan tentang kondisi psikologis si klien. Dalam esensinya, epilog akan menutup tes psikodiagnostik sangat penting karena memberikan laporan terakhir tentang hasil tes dan hasil-hasil pengamatan selama proses evaluasi. Dan yang terakhir itu ada administrasi umum, laporan hasil praktikum atau tes. Nah, selanjutnya itu ada scoring. Jadi scoring atau penilaian. Jadi scoring ini disebut juga dengan penilaian. Jadi scoring itu hasil tes merupakan salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi psikologi. Hasil tes biasanya mencakup angka, presentasi, atau grafik yang menunjukkan kinerja klien pada tes psikologis yang dilakukan. Jadi scoring hasil tes sangat penting sebagai bagian dari prosedur administrasi umum dalam psikodiagnostik karena memberi kesimpulan yang akurat tentang kinerja klien pada tes psikologis dan membantu psikolog mengembangkan rencana terapi yang sesuai untuk membantu klien mengatasi masalah psikologisnya. Dan yang terakhir itu adalah laporan hasil dari praktikum. Laporan hasil dari praktikum psikodiagnostik merupakan dokumen tertulis yang berisi hasil pengamatan, tes psikologis, pengamatan perilaku dan interpretasi yang diberikan selama pelaksanaan praktikum psikodiagnostik. Jadi laporan hasil praktikum ini adalah laporan dari hasil keseluruhan baik itu lembar riwayat hidupnya atau lembar persetujuannya ataupun nilainya atau nilai angka hasilnya, kita membuat dalam suatu laporan keseluruhan tentang data dari klien kita tersebut. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan tes. Administrasi tes adalah urutan penyelenggaraan atau pelaksanaan pengetesan dari awal sampai akhir dan disertai laporan tertulis secara lengkap yang berisikan kesimpulan, interpretasi hasil, dan disertai dengan rekomendasi. Berikut adalah urutan tes secara lengkap. Yang pertama itu ada tes kelompok dengan persiapannya. Yang pertama itu adalah menetapkan jumlah subjek yang mau dites. Jadi sebelum kita melakukan pelaksanaan tes, kita harus menghitung berapa orang yang akan kita tes. Karena setelah menetapkan jumlah, kita akan menyiapkan ruangan yang akan di mana tempat ruangan yang akan dilakukan pengetesan tersebut. Nah, kenapa kita perlu menetapkan jumlah subjek yang akan dites? Karena kalau kita tidak menetapkan jumlah yang akan dites, contoh, kita menyiapkan ruangan yang sangat lebar, sangat luas, padahal klien yang kita tes itu hanya
3 atau 2 orang. Nah, otomatis ruangan itu sudah istilahnya sudah mubazir, tidak tepat lagi untuk menggunakan ruangan yang luas tersebut. Makanya kita perlu menetapkan jumlah subjek agar kita bisa menyiapkan ruangan yang pas untuk melakukan tes tersebut. Dan yang ketiga itu menyiapkan buku atau alat tes dan segala perlengkapannya. Jadi setelah kita menentukan subjek yang akan kita tes, kita menentukan ruangan yang tepat untuk beberapa subjek tersebut, dan kemudian kita menyiapkan alat-alat tes seperti mungkin kita mempersiapkan lembar soal atau alat lainnya untuk menunjang jalannya tes psikologi dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaan tes itu ada 5 cara pelaksanaan. Yang pertama itu subjek dipersilakan untuk memasuki ruangan tes dan dipersilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan sesuai dengan nomor ujian atau absensi, tergantung pada situasi atau peraturan yang dibuat. Jadi yang pertama itu si psikolog akan menyuruh atau mempersilahkan si klien tersebut untuk memasuki ruangan dan memberikan kursi ataupun sudah menempati kursi yang telah disediakan oleh si psikolog. Yang kedua itu tester memberikan salam dengan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada subjek untuk mengikuti tes dan meminta kepada mereka untuk bekerjasama dengan memperhatikan aturan dan instruksi yang disampaikan oleh tester. Jadi yang kedua itu si psikolog memberikan salam kepada si subjek atas itu sebagai penyambutan. Contohnya kalau kita berada di dalam ruangan, atau contohnya seperti pegawai Indomaret, ketika kita masuk mereka selalu memberi salam, selamat datang di sini di bla bla bla, selamat berbelanja. Pasti mereka mengatakan seperti itu. Dan sama seperti si psikolog, dia akan memberikan salam terlebih dahulu kepada si kliennya tersebut yang baru memasuki ruangan, dan mulai memberikan atau meminta kepada si subjek untuk mau bekerja sama dengan baik guna terjalinnya tes psikologi tersebut dengan baik. Nah, yang ketiga itu asisten atau co-tester itu membagikan lembar jawaban dan tester segera memandu untuk mengisi identitas subjek pada lembar jawaban yang tersedia. Jadi yang selanjutnya itu, nah dalam pelaksanaan tes psikologis ini terdapat ada 2. Yang pertama itu ada psikolognya, dan psikolog ini ada asistennya seperti itu, ada co-testernya, di mana si co-tester ini bertujuan untuk memandu. Jadi si co-tester ini memandu si subjek untuk mengisi identitasnya atau mengisi apapun di dalam lembar jawaban tersebut. Yang selanjutnya itu, setelah identitas pada lembar jawaban diisi, maka asisten membagikan buku tes dalam keadaan tertutup. Subjek tidak dapat membuka buku tes sebelum mendapatkan aba-aba dari tester atau dari psikolog. Sebelum dimulai, tester bertanya apakah semua peserta sudah mendapatkan buku soal. Nah, jadi misalnya di dalam satu ruangan itu ada 5 orang. Nah, jadi si psikolog tersebut jadi yang keempat itu, setelah identitas pada lembar jawaban telah diisi, maka asisten membagikan buku tes dalam keadaan tertutup. Nah, jadi setelah identitas atau riwayat hidupnya sudah diisi semua, selanjutnya itu si asisten atau psikolog itu memberikan buku soal. Tapi memberikan buku soalnya dalam keadaan tertutup, karena si psikolog akan memastikan terlebih dahulu bahwa semua orang yang di dalam ruangan itu atau semua subjek yang mengikuti tes psikologi sudah mendapatkan buku soal. Nah, di sini dibilang sebelum dimulai tester bertanya apakah semua
sudah mendapatkan buku soal. Nah, jadi psikolog itu harus memastikan bahwa semuanya sudah mendapatkan buku soal. Nah, yang selanjutnya, setelah subjek mendapatkan buku tes atau buku soal, maka tester memberikan instruksi untuk membuka buku tes pada halaman petunjuk. Misalnya, tester harus berkeliling memperhatikan halaman yang dibuka oleh subjek. Misalnya si psikolog meminta untuk membuka halaman pertama. Jadi si asisten dari psikolog tersebut harus mengelilingi semua subjek yang ada di dalam ruangan untuk melihat apakah pas yang dibukanya si klien tersebut. Nah, jika si klien tersebut salah membuka, si asisten psikolog tersebut memandu si subjek untuk memberikan panduan yang baik, bahwasannya yang dilakukannya itu salah gitu. Nah, selanjutnya tester atau psikolog membacakan petunjuk tes dengan jelas sampai selesai, disertai dengan contoh. Lalu bertanya apakah sudah jelas. Jika ada yang belum jelas, maka perlu diulangi atau dijelaskan kembali. Jadi si psikolog itu membacakan petunjuk tes. Nah, jadi kita membacakan petunjuk tes dan disertai dengan contoh, agar si subjek itu atau si klien bisa lebih memahami apa yang diminta untuk dijawab di dalam buku soal tersebut. Lalu, jika semuanya sudah jelas mengenai petunjuk pengerjaannya, maka subjek diminta untuk mengerjakan soal-soal tes tersebut, memberikan aba-aba dengan jelas. Mulai sambil melakukan stopwatch untuk memulai waktunya. Jadi, si psikolognya nanti akan menjelaskan dengan detail. Nah, sesudah dijelaskan, pasti itu si psikolog bertanya terlebih dahulu apakah sudah jelas atau belum. Kalau belum jelas, si klien diberi kesempatan untuk bertanya di mana bagian yang kurang jelas, dan si psikolog itu berhak atau harus menjawabnya dengan baik. Nah, jika tidak ada pertanyaan dari si subjek, maka jika diberikan aba-aba mulai, maka si subjek sudah boleh untuk memulai mengerjakan tesnya. Jika waktu pengerjaan telah selesai, maka tester atau psikolog memberikan aba-aba berhenti atau stop dan mengatakan kalau waktu tersebut telah habis. Jadi letakkan seluruh alat tulis. Jadi jika waktu sudah habis, si psikolog akan memberikan aba-aba berhenti untuk menandakan bahwa semuanya telah selesai dan tidak ada lagi yang masih bekerja. Jadi seluruh yang ada di ruangan harus sudah meletakkan alat tulisnya tersebut. Selanjutnya, asisten atau co-tester mengumpulkan lembar jawaban dan buku tes, kemudian mengecek jumlah masing-masing lembar jawaban dan buku tes tersebut. Jadi si co-tester ini mengumpulkan lembar jawaban. Misalnya di dalam tes tersebut terdapat 5 subjek yang melaksanakan tes psikologi. Jadi buku tes tersebut harus ada 5 lembar. 5 lembar karena di dalam ruangan tersebut yang mengikuti pengetesan ada 5 orang. Nah, setelah itu maka dilanjutkan pada pengerjaan tes berikutnya dengan prosedur yang sama. Jadi setelah selesai mengumpulkan buku soal, ada lagi tes yang selanjutnya, tetapi dengan instruksi yang sama. Psikolog akan menginstruksikan cara pengerjaannya lagi. Jika buku tes terdiri dari beberapa subtes yang harus dikerjakan berurutan, maka selesai subjek yang pertama segera disusul dengan subtes berikutnya sampai selesai. Setelah selesai subtes pertama, maka subjek tidak boleh membuka lembar berikutnya sebelum mendapatkan aba-aba dari tester. Jadi sama-sama kayak yang pertama itu, tidak boleh membuka apapun itu sebelum ada aba-aba yang diberikan dari si psikolog. Nah, selanjutnya itu ada tahap penyekoran hasil pekerjaan tes. Untuk mengoreksi atau men-scoring pekerjaan, tester perlu disediakan kunci jawaban tes dengan lengkap. Jadi penyekoran ini pemberian nilai. Jadi sebelum kita mengkoreksi jawaban dari si subjek, kita harus mempersiapkan jawaban kita terlebih dahulu untuk agar si psikolog gampang menilainya. Yang kedua itu, tiap lembar pekerjaan di-scoring dan jumlah skor yang benar ditulis pada baris
atau kolom tertentu sesuai dengan letak pada lembar jawabannya masing-masing. Misalnya kalau jawabannya benar, kita menceklis pada garis yang benar. Yang kemudian setelah selesai maka dimasukkan pada daftar skor atau kolom yang telah disediakan sesuai dengan format lembar jawaban yang telah tersedia. Yang selanjutnya, jika semua skor tes telah masuk dalam kolom atau tempat skor, maka selanjutnya memasukkan skor mentah ke dalam skor baku atau skala dengan merujuk pada nilai normal yang telah tersedia atau sesuai dengan masing-masing tes. Jadi, jika semua skor telah diberikan atau dituliskan pada tempatnya tertentu, maka kita akan memasukkan skor awalnya kepada di dalam baku atau skala dengan merujuk pada nilai norma yang telah tersedia. Nah, adapun catatannya, setiap tes memiliki aturan tersendiri, baik dari buku ataupun alat tesnya, instruksi pengerjaannya, waktu pengerjaannya, dan cara pengetesannya. Jadi, semua ini memiliki aturan tersendiri. Misalnya, psikolog A dan psikolog B. Bisa saja di psikolog A proses pengerjaannya 1 jam, atau di psikolog B bisa saja 40 menit atau lain sebagainya. Setiap tes memiliki kunci jawaban dan norma yang berbeda-beda pula. Cara pengoreksian yang berbeda-beda dan memasukkan norma yang berbeda-beda. Selanjutnya itu ada membuat laporan pemeriksaan psikologis. Laporan pemeriksaan psikologis adalah sarana untuk mengkomunikasikan data. Hasil-hasil interpretasi dari masing-masing data diorganisir dan disistematisir, kemudian disimpulkan, sehingga menjadi pemahaman mengenai klien yang utuh. Laporan psikologi haruslah mematuhi beberapa persyaratan. Antara lain adalah yang pertama, kejelasan laporan, menghindari pemakaian bahasa yang membingungkan, dan tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Jadi kejelasan laporan ini di dalam laporan tersebut kita dilarang untuk memakai bahasa-bahasa yang ambigu. Seperti misalnya bahasa zaman sekarang itu banyak bahasa-bahasa yang membingungkan. Karena jika kita memakai bahasa itu banyak otomatis banyak klien kita yang ambigu dengan kalimat tersebut. Dan di sini juga diminta untuk kita memberikan penjelasan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Karena kalau terlalu panjang pun pasti subjek itu malas untuk membacanya, dan terlalu pendek pun mungkin si subjek merasa kurang jelas terhadap penjelasan dari laporan tersebut. Jadi kalau bisa memang yang singkat, jelas, dan padat isi dari laporan hasil tersebut. Yang kedua itu relevan dengan tujuan. Misalnya tujuan pemeriksaan psikologis adalah untuk mendeskripsikan klien, maka laporannya harus difokuskan pada dimensi psikologis, kelebihan dan keterbatasannya. Jadi kalau kita memeriksa untuk mendeskripsikan, kalau kita pergi ke psikolog dan kita meminta untuk diperiksa minat dan bakat kita, jadi yang harus dilaporkan itu atau yang harus dipaparkan itu kelebihan-kelebihan ataupun kekurangan kita di dalam suatu minat ataupun bakat. Jadi tidak berlebihan untuk lain arah pembahasan. Yang ketiga itu pemanfaatan laporan. Pemanfaatan tidak hanya bagi klien tetapi juga diharapkan lebih luas, misalnya bagi pendidikan, instruksi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu ada norma tes psikologi. Nah, norma tes psikologi ini skor kasar suatu tes belum mempunyai arti apa-apa, sehingga harus dinormalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing alat tes yang digunakan. Norma tes psikologi dapat disesuaikan dengan norma jenis kelamin. Jadi, skor kasar atau skor mentah dari suatu tes belum memberikan arti apa-apa tanpa dinormalisasikan terlebih dahulu menggunakan norma yang berlaku pada masing-masing alat tes. Norma tes psikologi dibuat agar dapat mengukur performa individu di dalam kelompok atau populasi yang dijadikan patokan sebagai standar perbandingan. Dalam hal ini, norma tes psikologi biasanya disesuaikan dengan jenis kelamin, usia,
atau faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hasil tes seperti tingkat pendidikan dan pengalaman hidup. Dengan menggunakan norma yang tepat, psikolog dapat membandingkan performa seseorang dengan orang lain yang serupa dengannya dalam kelompok atau populasi yang sama. Dalam hal ini, skor hasil tes individu akan memiliki makna yang lebih jelas dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang tepat dalam penilaian psikologis. Yang kedua itu dari performa yang dilakukan, maka akan diperoleh pengkategorian apakah dalam kategori tinggi, sedang, ataupun yang lainnya. Jadi penormaan ini adalah proses untuk menetapkan standar nilai yang digunakan sebagai patokan untuk menginterpretasikan hasil tes psikodiagnostik. Penormaan menghasilkan kategori-kategori tertentu untuk menyederhanakan interpretasi hasil tes dan mempermudah pemahaman para pengguna tes. Kategori-kategori tersebut dapat berupa tinggi, sedang, ataupun rendah, atau disesuaikan dengan karakteristik tertentu lainnya yang diukur oleh tes tersebut. Dengan melakukan penormaan pada tes psikologi, psikolog dapat memperoleh informasi tentang di mana letak posisi seseorang dalam distribusi skor. Apakah performanya di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau sejajar dengan rata-rata kelompok. Di situ psikolog dapat menyimpulkan secara lebih terperinci mengenai karakteristik psikologis seseorang yang diukur dalam tes tersebut. Dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, biasanya disesuaikan dengan distribusi yang dikemukakan dalam norma tes psikologi yang sesuai. Oleh sebab itu, hasil tes individu dapat diinterpretasikan dengan menggunakan kategori-kategori ini, membantu psikolog untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penilaian dan rekomendasi yang tepat yang tepat mengenai penilaian dan rekomendasi terapi bagi klien. Yang selanjutnya itu ada tugas dan tanggung jawab asisten atau co-tester. Jadi tugas yang pertama itu menyediakan alat tes yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan tes. Jadi seperti si asisten ini menyediakan seluruh alat-alat yang diperlukan untuk sebelum memulai tes. Seperti sudah menyiapkan ruangan atau sudah menyiapkan alat tes tersebut bisa atau tidak digunakannya. Alat tes sesuai dengan jumlah peserta tes. Nah, sebelum melakukan tes, jadi psikotester ini tugasnya menyediakan atau menyiapkan alat tes. Misalnya yang subjek yang akan mengikuti pelaksanaan tes psikologi ada 5 orang, berarti alat tes yang dibutuhkan juga harus 5. Yang kedua itu melakukan pengecekan alat tes. Nah, sesudah kita menyiapkan berapa alat tes yang dibutuhkan, kita harus mengecek alat tes tersebut. Alat tes tersebut baik dalam kondisi baik atau tidak. Yang ketiga itu mengganti alat tes dengan segera jika ada tester yang komplain dengan kelengkapan buku tesnya. Jadi tugasnya yang berikutnya itu mengganti alat tesnya jika ada seseorang yang komplain tentang alat tesnya yang tidak bisa digunakan. Misalnya saya komplain tentang alat tes saya ini tidak selengkap dengan kawan sebelah saya. Jadi saya itu bisa komplain kepada testernya itu untuk menggantikan alat tes saya sesuai dengan yang seadanya. Yang selanjutnya itu menunjukkan tempat duduk subjek. Nah, tugas selanjutnya itu si asisten harus menunjukkan tempat duduk si subjek, di mana dia duduk agar tidak bersalahan atau asal-asalan dalam menempati tempat duduknya. Selanjutnya itu membagikan lembar jawaban, buku tes, dan mengumpulkan lembar jawaban dan buku tes tersebut. Jadi tugasnya yang selanjutnya itu membagikan buku tes ataupun tesnya. Kemudian setelah dibagikan, tes sudah selesai, si asisten bertugas untuk mengumpulkan kembali tes-tes tersebut dan harus menghitung apakah tes tersebut sama atau tidak hasilnya dengan orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Yang keenam, mengawasi jalannya pelaksanaan tes dengan memperhatikan sikap dan perilaku subjek atau tester. Berdiri di sisi kiri, kanan, belakang tester.
tidak boleh menutupi ruangan pandangan tester atau subjek. Jadi si asisten ini akan mengawasi berjalannya tes psikologi tersebut, sama seperti halnya dengan guru. Kan kalau saat ujian dilaksanakan, guru akan berkeliling mengelilingi ruangan untuk eh, melihat ataupun memantau dengan baik berjalannya tes psikologi tersebut. Nah, si asisten ini bisa berdiri di belakang, di kanan ataupun di kiri si subjek tersebut, tetapi dengan catatan tidak menutupi pencahayaan si subjek agar si subjek tidak gagal fokus, karena mungkin dengan dia berdiri di depannya akan menutupi cahaya sehingga si tester ini gagal fokus untuk membaca apa yang ada di dalam buku soal tersebut. Nah, yang ketujuh itu, pada saat menegur tester yang bermasalah, suara co-tester tidak boleh terdengar oleh peserta lain. Jadi karena di dalam ruangan itu kan ada banyak yang bekerja. Misalnya nih, ada satu orang yang bermasalah. Si asisten ini menegurnya dengan pelan dan hanya boleh didengar oleh yang bersangkutan saja, tidak mengganggu peserta lainnya, agar tidak mengganggu konsentrasi peserta lain yang mengerjakan tesnya. Selanjutnya, mengarahkan tester dengan menunjukkan gerakan tubuh agar tidak mengganggu peserta lainnya. Nah, misalnya ada suatu peserta yang mungkin gelisah atau mungkin bosan atau mungkin apapun itu yang mengganggu peserta lainnya. Nah, si asisten ini bisa memberikan bisa memberikan gestur tubuh untuk menegur si subjek tersebut. Misalnya kita hanya tersenyum, seperti tersenyum kepada si subjek tersebut, itu tandanya itu kalau dia itu sebaiknya jangan seperti itu. Jadi kita bisa memberikan tanda-tanda nonverbal kepada si klien. Yang selanjutnya, memberikan aba-aba dengan gerak tubuh pada tester jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau misalnya tester tiba-tiba pingsan atau sakit atau dalam melaksanakan suatu tes tersebut. Misalnya ada tester yang tiba-tiba sakit ataupun tester yang melakukan kecurangan. Jadi si asistennya ini bisa memberikan gerakan tubuh kepada si psikolog sebagai tanda, misalnya si subjek ini melakukan kecurangan, dia mencontek. Nah, si asisten ini bisa memberikan aba-aba kepada psikolog kalau misalnya dia itu mencontek, supaya psikolognya mungkin bisa menegurnya atau mungkin bisa menulis di catatan tersendirinya bahwa dia itu melakukan kecurangan. Selanjutnya, memberikan aba-aba atau tanda jika tester lupa atau waktunya habis. Mungkin si psikolog lupa untuk melihat waktunya. Jadi si asisten ini bisa memberikan aba-aba kalau waktunya sudah habis. Dia bisa memberikan kayak kepada si psikolog tersebut sebagai tanda waktu sudah habis. Selanjutnya, membantu tester jika tester yang belum paham dengan instruksi yang diberikan dengan mendatangi tempat duduk tester. Jadi jika banyak tester yang bertanya dan tester tidak dapat menjangkaunya karena tempat duduknya terlalu banyak. Misalnya gini, kalau satu orang peserta saja yang tidak memahami cara pengerjaannya, si asisten bisa mendatangi tempatnya langsung. Tetapi jika sudah terlalu banyak peserta yang kurang paham dan itu mungkin tidak bisa terjangkau satu-satu oleh si asistennya, nah si psikolog bisa mengulangi kembali penjelasan dari yang kurang dipahami oleh klien tersebut. Selanjutnya,
Asisten atau co-tester tidak boleh menyelah atau memprotes instruksi dari tester secara frontal di hadapan tester. Co-tester harus memberikan bahasa isyarat atau mendekati tester dan memberikan masukan agar tidak mengganggu jalannya tes. Nah, mungkin si co-tester ini dia menyela saat tes berlangsung. Jadi si asisten bisa menegurnya, tetapi menegurnya dengan bahasa yang santun. Asisten berhak memberikan masukan ataupun mengingatkan tester jika ada hal yang terlupakan. Nah, misalnya si tester ini lupa menulis tanggal atau menulis apapun itu, si asisten ini berhak untuk mengingatkannya. Yang selanjutnya, asisten harus lebih dahulu atau bersama-sama dengan tester tiba di tempat pengetesan agar mempersiapkan tes dengan lebih baik. Asisten tidak boleh datang telat karena si asisten ini harus siap sedia di tempat. Gak mungkin lah pula si asisten terlambat padahal dia salah satu individu terpenting dalam pelaksanaan tes tersebut. Nah, yang selanjutnya, merapikan ruangan tes jika pengetesan telah selesai. Nah, jadi setelah pengetesan selesai, biasanya bangku akan ada miring-miring sedikit-sedikit. Nah, jadi itu tugasnya si asisten untuk merapikan kembali ruangan tersebut. Selanjutnya, melakukan penscoringan di ruangan yang telah tersedia. Jadi selanjutnya itu melakukan penilaian. Jadi kita melakukan penilaian itu di tempat yang memang sudah tersedia. Selanjutnya, memfilling data subjek dengan lengkap, teratur, rapi, dan cepat. Jadi kalau memfilling ini, proses memfilling data subjek merupakan suatu tugas penting yang dilakukan oleh co-tester dalam psikodiagnostik. Data subjek yang dihasilkan dari tes psikologis harus disimpan dengan lengkap, rapi, dan cepat agar dapat diakses kembali pada waktu yang dibutuhkan. Dalam hal ini, co-tester harus memastikan bahwa semua data subjek yang diperoleh dari hasil tes psikologis harus dikumpulkan dengan sangat hati-hati dan teliti dari awal hingga akhir proses pengujian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau terbuang sehingga dapat menyebabkan kerugian atau kekeliruan dalam penilaian psikologis. Setelah data subjek dipegang di tangan, co-tester harus memilah-milah dan mengumpulkannya dengan rapi dan juga teratur. Nah, selanjutnya itu mengurutkan atau mengelompokkan data sesuai dengan nomor urut tes. Misalnya di nomor urut tesnya ini dia nomor 1. Nah, si co-tester ini harus mengurutkan mulai dari nomor urut 1, 2, 3 hingga nomor urut yang paling bawah. Yang selanjutnya memfilling berkas yang akan diserahkan pada psikolog sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi Nah, selanjutnya merapikan dan menyusun kembali segala perlengkapan yang digunakan pada saat scoring atau memfilling data. Jadi si co-tester ini bertugas untuk merapikan kembali misalnya seperti buku-buku soalnya ataupun pulpen yang digunakan agar perlengkapan dalam melakukan perscoringan itu tidak keteteran. Selanjutnya, menghitung kembali perlengkapan yang ada. Seperti kita menghitung kembali ada berapa, misalnya mulai dari kita mengumpul ada 5 lembar buku, maka setelah kita selesai mengecek ataupun memberi nilai, harus ada juga 5 buku pada akhir dari penscoringan tersebut. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan hasil scoring dan kelengkapan data. Jadi si co-tester ini kan sudah memberikan skor. Jadi si co-tester harus bertanggung jawab juga dengan data yang diberikannya kepada hasil dari tes yang dijalankan si klien.
Selanjutnya, memastikan berkas sudah sampai ke tangan para psikolognya. Nah, jika sudah baik, sudah berada dengan baik di tangannya si asisten psikolog ini, selanjutnya dia harus memastikan kembali bahwa perlengkapan tersebut pas dan lengkap untuk diberikannya kepada si psikolognya. Nah, ada pula masalah-masalah dalam pemeriksaan psikologis. Ada beberapa permasalahan atau hambatan dalam pemeriksaan psikologis, antara lain 1. Ada klien tertentu yang mau mengelabui. Contohnya membohongi atau menipu psikolog pada jawaban inventory. Masalah ini disebut dengan faking. Faking terbagi atas 2 jenis, yaitu faking good dan faking bad. Faking good ini yakni impresi yang memberikan kesan baik atau pengelabuan baik dengan maksud agar dapat diterima menjadi pegawai atau instruksi yang dilamar. Jadi faking good ini contohnya ketika seseorang dengan sengaja menjawab pertanyaan pada tes psikologi dengan memberikan jawaban yang dirasa, diharapkan atau diinginkan oleh pihak penguji, bukan dengan jawaban yang sebenarnya. Misalnya, kalau kita ingin melakukan wawancara kerja, misalnya nih, kita misalnya si pewawancara mengatakan, "Apa kelebihanmu?" Pasti kan si wawancara tersebut mengharapkan kita mengatakan kelebihan kita, kalau kita bisa bekerja dengan baik, kita disiplin, dan kita lain sebagainya. Padahal kita orangnya tidak seperti itu, tetapi kita memberikan jawaban tersebut agar kita diterima di dalam institusi tersebut. Nah, selanjutnya dalam beberapa kasus individu mungkin mengaksagresi keberhasilan atau prestasi mereka dalam upaya untuk meningkatkan hasil tes atau membuat diri mereka terlihat lebih baik daripada kenyataannya. Nah, jadi pada faking good ini si klien tersebut melebih-lebihkan dirinya agar terlihat menarik di hadapan si penguji. Yang kedua itu ada faking bad. Faking bad ini dengan tujuan buruk agar tidak diterima dalam suatu seleksi pada kegiatan tertentu, misalnya kegiatan militer atau volunteer. Nah, kalau faking bad ini terlihat dalam tes kebohongan, di mana individu sengaja memberikan jawaban yang membuat mereka tertangkap dalam kebohongan dengan tujuan agar dianggap jujur atau memiliki integritas yang rendah. Nah, untuk meminimalisir terjadinya faking bad dan faking good, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu menganjurkan klien untuk mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan inventory secara cepat, walaupun tidak ada batasan waktu. Jawaban-jawaban yang segera diberikan akan mengurangi faking. Misalnya seperti ini. Kalau contohnya itu kayak kita di sekolah. Kalau guru memberikan kuis, guru itu pasti membacakan soal, kemudian menyuruh siswa langsung menjawabnya. Supaya apa? Supaya menghindari adanya contek menyontek. Jadi sama seperti ini, si psikolog itu menganjurkan atau menyempatkan si klien agar mengisi dengan cepat, biarpun nggak ada batasan waktu, tetapi dikebut agar menghindari faking bad dan faking good tersebut. Yang kedua itu memberikan penjelasan mengenai pentingnya pengisian inventory tanpa mengungkapkan tujuan utama dari tes tersebut. Nah, selanjutnya itu ada dari sisi klien. Kesalahan persepsi yang tidak dipercaya, ragu-ragu, tidak jujur, prasangka yang berlebihan, kapasitas klien yang bervariasi, pengalaman klien yang bervariasi, dan kepribadian klien yang normal dan abnormal. Selanjutnya bersumber pada situasi tes dan lingkungan. Masalah waktu, pelaksanaan yang molor atau dibatalkan karena kondisi tertentu sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang. Tempat pelaksanaan tes yang kurang kondusif, kurang rapi atau teratur sehingga butuh waktu untuk merapikannya. Lampu atau penerangan yang tiba-tiba rusak. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus mengecek terlebih dahulu
ruangan ataupun alat-alat yang memang kita butuhkan saat kita melakukan tes psikologi tersebut. Yang keempat itu bersumber pada fasilitas, misalnya tersedianya ketidaknyamanan macam-macam tes inventory, atau buku tes ada tetapi buku kunci tidak ada. Misalnya dalam tes tersebut sudah lengkap semuanya, tapi pencahayaannya kurang. Nah, contoh lainnya misalnya pencahayaannya sudah bagus, tetapi pelayanan dari si psikolognya tidak baik. Nah, yang terakhir itu bersumber pada psikolognya sendiri. Misalnya, kapasitas psikolognya atau mampu atau kurangnya dia menjelaskannya. Yang kedua itu kepribadian psikolognya. Psikolognya introvert atau extrovert. Biasanya kalau psikolognya introvert itu akan sedikit berbicara. Makanya biasanya si klien lebih suka kepada psikolog yang sifatnya itu ekstrovert, karena biasanya kalau psikolog yang sifatnya ekstrovert itu dia banyak bicara dan banyak menjelaskan, dan otomatis si klien akan menjadi lebih paham. Nah, selanjutnya itu pengalaman psikolog, sudah banyak pengalaman atau sedikit atau bahkan masih baru sama sekali. Jadi kalau sudah banyak pengalaman, pasti si kliennya tersebut menganggap kalau dia sudah profesional. Di beda halnya dengan yang masih baru melakukan pertama kali. Si subjeknya tersebut pasti meremehkan dia atau menganggap masih barunya itu, bisanya dikelabui itu, pasti menganggap seperti itu. Dan yang terakhir, nilai dan norma psikolog, bermoral atau mempunyai cacat moral. Jadi dinilai dari moralnya si psikolognya, dapat dinilai dari cara dia menjelaskan, dia memiliki moral yang baik atau tidak. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya. Banyak dari penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.